Baik, video kali ini saya akan membahas soal nomor 27 sampai 30 ya. Di sini hanya ada 4 soal yang saya ambil dari soal buku kalkulus bab 4 di bagian 4.2 ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 27. Sebelumnya ini ada keterangan dari soal. Pada soal nomor 27 sampai 30, sebuah objek kecepatan sebuah objek ini adalah velocity ya. Fungsi dari velocity terhadap waktu. Ini seperti ini gambarnya, V di sini untuk kecepatan, T di sini untuk waktu. Uh, Pertanyaannya, gunakan grafik ini untuk menentukan posisi dari objek, ya, posisi. Kalau dalam fisika sering biasanya kita sebut sebagai perpindahan ya, displacement. Posisi dari objek pada saat T 20 detik, T-nya 40, 60, 80, 100, dan 120 detik. Dengan menganggap bahwa objek berada di titik origin. Origin itu adalah titik 0,0 saat T-nya 0 detik. Jadi kita anggap semua di soal-soal nomor 27 sampai 30, benda berangkat dari titik 0,0 bergerak, artinya posisi awalnya adalah 0 gitu ya. Oke, ya, baik, kita menuju ke soal nomor 20. Untuk grafik velocity atau kecepatan dengan time, waktu, posisi itu atau displacement itu adalah integral dari ya, adalah integral. Misalnya ini adalah fungsi dari waktunya, ya. Posisi, posisi itu adalah integral antara dari T1 sampai T2 dari fungsi ya, fungsi waktu kita integralkan terhadap dt, atau ini sama saja dengan ya, sama saja dengan luas daerah ya, luas daerah yang dibatasi di antara T1 sampai T2. Ini khusus untuk grafik velocity atau kecepatan dengan time ya. Di dalam fisika di materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan juga ada dibahas tentang kasus grafik seperti ini. Baik, nah kita lanjut untuk menghitung posisi di antara 0 sampai 20 detik ya. Kita integralkan dari 0 sampai 20 fungsinya, atau sama saja kita menghitung luas daerahnya. Jadi kita bisa gunakan formula langsung untuk menghitung luas daerah dari 0 sampai 20. Ya, saya langsung hitung, ini adalah bentuk persegi panjang. 20 kali 2, ini tingginya 2, alasnya 20 kali 2, di sini adalah 40. Saya langsung tulis di sini. Jadi posisi saat T 20 detik, posisinya adalah di 40 meter. Ya. Berikutnya, di posisi 40, kita coba ya, di posisi 40, ya, sesuai dengan pertanyaannya, posisi pada saat 20 detik, 40 detik, 60 detik, 80, 100, dan 120 detik ya. Baik. Kemudian di posisi sudah sampai di T 40 detik ya, kita bisa hitung luas daerahnya antara 20 sampai 40 kita hitung. Ini sama saja, ini adalah persegi. Seperti panjang kali lebar, 20 kali 2, ini juga 40. Oke, jadi saya tulis di sini saat T-nya 20 detik, posisinya itu adalah di 40 ya, posisinya adalah di 40. Kemudian saat T-nya sudah 40 detik, posisinya itu adalah 40 tambah 40 ya. Kita hitung luas dari 0 sampai 40 detik. 40 tambah 40 itu adalah 80 ya posisinya. Saya anggap meter ya posisinya. Oke, kemudian saat T-nya sudah sampai 60, saya hitung luas persegi di sini juga sama, panjang kali lebar 40 juga. Saya langsung hitungkan semuanya sampai 120. Ini juga 40, ini juga 40, di sini juga 40 ya, panjang kali lebar. Jadi saat posisinya sudah di 60 detik, waktunya T-nya 60 detik, posisinya kita tambahkan, luasnya sampai 60, 40 tambah 40 tambah 40, 3 kali 40 adalah 120 posisinya. Kemudian saat T-nya sudah 80 detik, kita tambahkan lagi ya, dari 0 sampai 80, berapa kali 40? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali 40, 160. Saat T-nya sudah mencapai 100 detik, saya tambahkan lagi sampai 100 detik, tambah 40 lagi, 200. Dan terakhir, saat T-nya sudah 120 detik,
posisinya itu tambahkan lagi, tambah 40 lagi menjadi 240. Ya, oke. Sekarang kita menuju ke soal yang nomor 28 dengan pertanyaan yang sama. Oke, saya hitung luasnya saja ya. Posisi adalah integral dari fungsi waktu, fungsi kecepatan ini ya, terhadap waktu dalam interval waktu yang diberikan ya. Misalnya 0 sampai 20 detik, 0 sampai 40 detik, kita tinggal hitung luas daerah. Pertama-tama kita hitung luas segitiga yang di sini. Dari 0 sampai 20 detik ini ada luas segitiga. Kita bisa gunakan rumus langsung luas segitiga. Waktu dia 0 sampai 20 detik, di posisi 20 detik. Di waktu 20 detik, posisinya itu adalah, saya langsung hitung ya, luasnya. Panjang, luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2, 20 kali 1 ya. Ini alasnya 20, tingginya 1 ya. Seperti luas segitiga, ini siku-siku. 20 kali 1, 20, 20. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 20 kali 1, 10 ya. Jadi kalau saya pakai rumus setengah kali alas kali tinggi gitu. Ini adalah posisinya di 10. Kemudian saat T-nya adalah 40 detik, posisinya adalah ya, kita hitung luas segitiganya semuanya sampai 40 ya. Saya pakai segitiga alas kali tinggi bagi 2 ya. Setengah kali alasnya 0 sampai 40. Tingginya sudah menjadi 2 di sini. Posisinya adalah di 40. Berikutnya saat T-nya 60 detik, posisinya adalah sampai dengan 60. Saya langsung hitung luas segitiganya. Sebenarnya bisa saja saya hitung luas trapesium yang di sini, baru saya tambahkan 0 sampai 40 ya, juga boleh. Tapi sepertinya lebih gampang kita menghitung luas segitiganya saja ya, dari awal sampai ke 60. Setengah kali alasnya 0 sampai 60, kali tingginya adalah 3, hasilnya adalah 90 posisinya. Berikutnya di T sama dengan 80 detik ya. Saya hitung lagi luas segitiga dari 0 detik sampai 80 itu. Jadi posisinya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya adalah 4 ya di sini ya. Perhatikan tingginya dia naik secara teratur. Jadi ada garis lurus. Jadi hasilnya ini adalah 160. Saat T-nya sama dengan 100 detik, hitung segitiganya dari 0 detik sampai 100 detik di sini. Posisinya adalah setengah kali alasnya 0 sampai 100 kali tinggi, tingginya adalah 5, hasilnya adalah 250. Dan terakhir saat T-nya 120 detik, posisinya adalah setengah kali alasnya 0 sampai 120 di sini. 0 sampai 120, tingginya adalah di sini, ini segitiga ya. Ini kalau kita teruskan ya kira-kira seperti ini. Setengah kali alasnya 0 sampai 120, 120 kali tingginya adalah 6, sehingga di sini saya dapat 360. Oke. Kita ke soal yang ke-29. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung posisi objek ya pada saat 20 detik, kita bisa hitung di sini. Saat T 20 detik, posisinya adalah hitung luas segitiga alas kali tinggi bagi 2 ya. Setengah kali alas kali tinggi, hasilnya di sini adalah 20. Kemudian pada saat T-nya 40 detik, posisinya adalah ya di sini 40 detik masih segitiga, jadi lebih mudah kita hitung luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya 0 sampai 40, tingginya adalah di 4, hasilnya adalah 80. Kemudian saat T-nya 60, nah perhatikan dari 40 ke 60 dia bentuknya sudah 40 ke 60 adalah persegi panjang. Jadi saya hitung saja luas persegi panjang di sini, baru saya tambahkan nanti ya. Tambahkan dengan luas yang di sebelah kirinya. Ini persegi panjang, panjang kali lebar, 20 kali 4, 80 di sini. Sehingga saat T-nya 60 detik, posisinya adalah saya tambahkan, di sini tadi sudah kita hitung, di sini 20, ini tadi luasnya semuanya adalah 80 ya. Langsung saja 80 tambah 80 lagi yang di sini. Posisinya adalah 160 ya. Karena di sini tadi sudah kita hitung ya.
0 sampai 40 tadi sekaligus kita hitung dia adalah 80 ya. Sehingga sampai 60, 80 tambah 80 adalah 160. Saat T-nya sudah 80 detik, posisinya itu adalah, kita tinggal tambahkan lagi, ini juga luasnya adalah 80, tinggal kita tambahkan 160 yang dari sini, langsung kita tambahkan, tambah 80. Hasilnya adalah 240, T-nya 100 detik, sampai di sini luasnya masih sama 80, kita tambahkan luas semuanya lagi, posisinya adalah luas sebelumnya 240, saya langsung ambil dari sini, ditambah lagi dengan 80, hasilnya 320, dan terakhir sampai T-nya 120, di posisi di sini T-nya ini juga luasnya 80, sehingga posisinya adalah posisi awal yang tadi sebelumnya 320 tambah 80, posisinya adalah di 400. Oke, kita ke soal nomor 30. Oke, kita hitung sekarang luasnya lagi. Untuk 0 sampai 20 ada di sini. Saat T-nya 20 detik, posisinya adalah luas segitiga, setengah kali alas segitiganya adalah 20, kali tinggi segitiganya ini adalah 2, posisinya adalah di 20. Kemudian saat T-nya di 40, posisinya adalah luas segitiga di sini tadi sudah saya hitung, saya tulis saja, karena ini ada luas persegi, jadi saya hitung luas persegi, baru saya tambahkan lagi luas segitiga ya. Luas persegi di sini adalah panjang kali lebar, ini 20, ini 2, 20 kali 2, di sini 40, sehingga posisinya adalah 20 tambah 40, 60. Saat T-nya 60, posisinya adalah, tambahan lagi ini luas segitiga yang di sini, langsung saja kita hitung ya. Setengah kali alas 20, tingginya 2. Setengah kali 20 kali 2. Ini luasnya 20, segitiga yang di sini saja. Sehingga posisinya adalah 20 tambah 40 tambah 20 ya. Saya hitung luas semuanya. Posisinya adalah di 80. Berikutnya, saat T-nya adalah di 80, posisinya adalah T80 di sini, luas daerahnya sudah ada di bawah sumbu X sehingga bernilai negatif ya. Sehingga dia bernilai negatif. Kita hitung luas yang di sini langsung ya, segitiga alas kali tinggi bagi 2, 20 kali 2, 40 bagi 2. Di sini juga 20, tapi karena di bawah dia negatif 20 ya. Jadi kalau kita hitung integralnya misalnya dari 60 sampai 80 misalnya ya, sampai 80 dari fungsi T-nya, nanti kita akan dapat hasilnya juga negatif 20 di sini ya. Karena dia di bawah sumbu X. Jadi T80 posisinya adalah luas semuanya tadi yang di atas di sini, atau saya langsung ambil dari sini juga boleh, 80 tambah min 20, karena posisinya di bawah ya, min 20. Sehingga saat T80 posisinya adalah 60. Oke ya. Atau arti dari kecepatan, velocity kalau bernilai negatif ya, di bawah ini velocity-nya bernilai negatif, itu sebenarnya mempunyai pengertian bahwa sekarang objeknya sudah bergerak berbalik arah, artinya ya. Misalnya awalnya dia bergerak ke kanan dari 0 detik sampai 60 detik ya. Di sini 0 detik dia bergerak ke kanan selama 60 detik, kemudian dia berbalik arah lagi ya. Makanya posisinya juga dikurang ya. Posisinya juga tidak kurang, berbalik arah. Itu arti dari kecepatan bernilai negatif. Kemudian untuk T-nya di posisi 100 detik, kita hitung luasnya, perhatikan 100 detik ada di sini, karena dia juga segitiga, dari 60 sampai ke 100 masih segitiga, kita langsung hitung luas segitiganya saja. Luas ini ya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, supaya mempermudah di min 20 ini saya hapus dulu, dan saya mau hitung luas segitiganya sekaligus. Setengah kali alas, ini 60 ke 100, 40 ya, setengah kali 40 kali 4, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 40, 20 kali 4, di sini luasnya ada 80, karena negatif, di bawah negatif ya. Jadi saat T 100 detik, posisinya adalah luas yang di atas semua kita tambahkan, 20 tambah 40 tambah 20, 80, tambah lagi dengan negatif 80. Jadi saat T 100 detik, dia sudah kembali ke titik originnya, titik awalnya ya, di titik 0 posisinya. Oke ya. Berikutnya saat T-nya 120 detik, posisinya adalah
Saat T 120 detik, dia masih berbentuk segitiga. Ini kalau saya teruskan sampai di sini ya, gitu. Nah, supaya untuk mempermudah perhitungan, ini saya hapus dulu. Jadi saya hitung sekaligus saja segitiganya, luasnya di sini setengah kali alas, 60 ke 120 itu 60 ya. Setengah kali 60. Ini 60 ya, 30. 30 dikali dengan ini tadi 6 ini ya. Ini tadi ini adalah 6 ya. Kenapa saya tahu 6? Perhatikan, ini garis lurus. Saat 80 tingginya 2 gitu ya. Saat 100 tingginya 4. Saat 120 pasti dia bernilai 6 ya, min 6 di sini. Jadi dia fungsi linear garis lurus pasti kenaikannya teratur ya. 2, 4 dan di sini 6. Jadi luas di sini adalah setengah kali 60 dikali 6. Setengah kali alas, setengah kali 60 30. 30 dikali 6. Ini adalah 180 negatif ya karena di bawah. Sehingga posisinya saat 120 adalah luas seluruhnya yang di atas 20 tambah 40 tambah 20 80 tambah dengan luas yang di bawah min 180. Sehingga posisinya saat 120 detik itu adalah di minus 100. Artinya dia sudah dari titik origin, dia sudah bergerak ke sebelah kiri sejauh 100 posisinya. Oke. Baik, ini adalah soal nomor 27 sampai 30 tentang menghitung posisi untuk grafik velocity dengan waktu ya. Baik, kita sampai di sini, kita lanjutkan di video yang akan datang.